Hidup itu seperti roda yang berputar. Jika sedang berada di atas, ingat, mungkin secara tiba-tiba bisa juga jatuh ke bawah. Sebaliknya, jika kita sedang berada di bawah, jangan putus asa, karena kita pun suatu saat nanti bisa naik ke atas. Hidup yang tidak menentu seperti ini sungguh sangat membuat manusia khawatir. Misalnya, apa yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini? Banyak pengusaha yang tadinya terlihat kuat, satu persatu menutup usahanya. Dan orang-orang banyak yang terkena PHK. Belum lagi mereka yang harus kehilangan anggota keluarga. Rasa aman menjadi hal yang semakin susah didapat. Apalagi dengan ramalan di tahun 2023 ini terjadi resesi besar-besaran. Tapi yakin dan percayalah, apapun masalahmu, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bawa di dalam doa, biar Dia memberikan hikmat di dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, kita tentu sering mendapat pengajaran untuk bersandar pada Allah di tengah kesulitan hidup. Tetapi, mungkin saja masih ada kekhawatiran dalam diri kita. Mengapa demikian? Salah satunya, mungkin kita belum terlalu mengenal Allah itu seperti apa. Jika kita membaca di Mazmur 102 ini, sejak ayat permulaan pun kita sudah tahu bahwa Mazmur ini termasuk Mazmur ratapan. Mazmur ini menceritakan pergumulan hidup. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini saya ingin membahas tentang perubahan di dalam hidup kita dalam mengenal Tuhan. Banyak orang yang bertanya mungkin, apakah hidup kita bisa berubah kalau kita sudah dekat dengan Tuhan? Kali ini saya akan membahas hidup bisa berubah tetapi Allah tidak. Sebelum kita membahas hal ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, atas apa yang Kau berikan hari ini dalam hidup kami Tuhan. Kesehatan dan segala kelancaran di dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Berkati buat mereka yang selalu mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau selalu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu dalam menyampaikan apapun kata-kata yang keluar dari mulutku. Tuhan, urapi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah aku mendapat hikmat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudaraku, seperti biasanya, dengarkan sampai selesai apa yang saya jelaskan di dalam yang saya beritakan hari ini. Biar tidak mengerti, kita bisa mengetahui dan tidak keliru apa tujuan saya menerangkan semuanya ini. Baiklah, saya akan mulai. Hidup bisa berubah, tetapi Allah tidak. Anda bisa buka di dalam Mazmur 102, ayat 26 sampai 28. Di ayat 26, dahulu sudah kuletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Saya lanjut di ayat yang 27. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Di ayat yang 28, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Di dalam falsafah Jawa, ada istilah yang disebut dengan cakra manggilingan. Cakra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda. Hidup itu seperti roda yang berputar. Jika sedang berada di atas, ingat, mungkin secara tiba-tiba bisa juga jatuh ke bawah. Sebaliknya, jika kita sedang berada di bawah, jangan putus asa, karena kita pun suatu saat nanti bisa naik ke atas. Hidup yang tidak menentu seperti ini sungguh sangat membuat manusia khawatir. Misalnya, apa yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini? Banyak pengusaha yang tadinya terlihat kuat, satu persatu menutup usahanya. Dan orang-orang banyak yang terkena PHK.
Belum lagi mereka yang harus kehilangan anggota keluarga. Rasa aman menjadi hal yang semakin susah didapat. Apalagi dengan ramalan di tahun 2023 ini terjadi resesi besar-besaran. Tapi yakin dan percayalah, apapun masalahmu, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bawa di dalam doa, biar Dia memberikan hikmat di dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, kita tentu sering mendapat pengajaran untuk bersandar pada Allah di tengah kesulitan hidup. Tetapi mungkin saja masih ada kekhawatiran dalam diri kita. Mengapa demikian? Salah satunya mungkin kita belum terlalu mengenal Allah itu seperti apa. Jika kita membaca di Mazmur 102 ini, sejak ayat permulaan pun kita sudah tahu bahwa Mazmur ini termasuk Mazmur ratapan. Mazmur ini menceritakan pergumulan hidup yang dialami oleh pemazmur. Pergumulan yang begitu berat sampai-sampai pemazmur tidak bernafsu untuk makan dan tidur. Pemazmur merasakan kesendirian di tengah celaan orang atas apa yang dialaminya, hingga dia berpikir bahwa Allah sedang murka kepadanya. Apakah kita pernah mengalami hal yang ini? Saya secara pribadi pernah merasakan hal ini dan tidak pernah sampai berpikir kenapa manusia diciptakan Tuhan untuk merasakan hal-hal seperti ini. Saya berpikir bahwa dunia ini seperti satu panggung sandiwara. Kenapa harus diciptakan manusia untuk mengalami kesengsaraan? Dan saya mendalaminya bahwa itu semua ada tujuannya dibuat Allah. Dia menguji kesetiaan kita sampai di mana kesetiaan kita untuk mengikut Dia. Karena belajar dari kehidupan Yesus, di mana Yesus mengalami banyak sekali pencobaan. Intinya, kita mau pikul salib di dalam Dia. Beberapa orang merasa hidup sudah berakhir ketika kehilangan pekerjaan. Padahal itu tidak ada artinya dibandingkan apa yang dinyatakan dalam ayat yang ke-27, yaitu langit dan bumi pun akan binasa. Apa yang selama ini dicari dan dijadikan sandaran manusia akan lenyap ketika Allah memperbarui seluruh ciptaan setelah akhir zaman. Apakah ini menjadikan manusia sama sekali tidak ada harapan? Tidak. Mulai ayat ke-13, pemazmur menyatakan kepercayaan pada Allah yang kekal, maha kuasa, dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Pengenalan akan Allah seperti inilah yang membuat pemazmur tidak putus asa. Pemazmur tahu di tengah segala kehidupan yang bisa-bisa tiba-tiba saja berubah, ada satu hal yang tidak berubah, yaitu Allah. Dia tetap ada dan tetap sama. Ketidakberubahan Allah ini sungguh sangat melegakan kita. Bayangkan kalau Allah itu maha kuasa, tetapi kadang menepati janji, kadang tidak. Atau kadang baik, kadang kurang baik. Betapa rapuhnya hidup kita. Karena Allah tidak berubah, maka kita tidak bisa bersandar penuh padanya. Jadi apapun segala permasalahan kita, serahkanlah ke dalam tangan Allah. Karena Dia tidak akan berubah hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap ada. Dia sama dahulu dan seperti yang sekarang. Jika kita bersandar pada hukum alam yang suatu saat berlalu, mengapa kita tidak bisa percaya kepada Allah yang kekal? Marilah kita kembali menyatakan kepercayaan kita pada Allah. Kehadiran Kristus yang mau hidup menderita bersama manusia di bumi sudah cukup menjadi jaminan bahwa Dia pun akan terus menyertai hidup kita. Dan karena Kristus tidak berubah, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Anda bisa buka di dalam Ibrani 13 ayat 8 tentang hal ini. Maka kita bisa percaya terhadap seluruh janji penyertaannya dan di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dimanapun kita berada. Apapun permasalahanmu hari ini, apapun penyakitmu hari ini,
Saya yakin dan percaya Tuhan bisa sembuhkan itu semua. Allah adalah jalan satu-satunya menuju kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan ragu dan jangan bimbang atas apa yang kau alami hari ini. Serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Lakukan saat teduh di saat pagi hari. Ini satu hal yang biasa saya lakukan kalau saya mengalami suatu pergumulan begitu berat. Dan kalau bisa Anda melakukan puasa sebagai orang Kristen, Anda bisa mempelajarinya. Ini melatih batin kita untuk tetap sabar di dalam menantikan segala janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, atas apa yang kami baru dengarkan sebentar. Biarlah Tuhan itu menjadi hikmat di dalam hidup kami. Kami bisa lakukan semuanya itu dengan bersandar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tetap selalu sabar, untuk selalu bersyukur di dalam Engkau, karena Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan apapun yang kami lakukan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya hanya di dalam kuasa Roh Kudus dan kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudaraku, itulah pesan singkat yang baru saya sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup Anda dan saya. Haleluya, amin.